Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja wa yaj'alahu shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin sekalian ikhwah, demikian pula dengan para pendengar dan pemirsa radio online walaupun mengaji dimanapun Anda berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Dan walhamdulillah kembali di kesempatan petang hari ini kita bermajelis, duduk bertafaqquh fiddin dalam rangka mempelajari bagian-bagian daripada dinul Islam yang dimaklumi adalah salah satu di antara kewajiban atas setiap mukallaf, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban atas setiap muslim, demikian pula muslimah. Dan ilmu yang dimaksud di sini bukan sembarang ilmu, tapi ilmu yang dimaksud di situ seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih, al-muradu bil ilmi ilmu syar'i. Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ilmu syar'i, ilmu agama, yang dengannya kita mengenal dan bisa membedakan, memilih dan memilah antara yang hak dan yang batil, mengetahui mana perintah Allah, mana perintah Rasulnya, larangan Allah, larangan Rasulnya, jalan menuju kepada keutamaan dan kebahagiaan. Dan dengan itu Allah akan mudahkan kita menuju kepada syurganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sakhalallahu lahu bihi ilal jannah." Sakhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqa, siapa saja, laki, perempuan, tua, muda, siapa saja yang menempuh tariqan, jalan mutlak, umum, semua jalan yang bisa dengannya kita meraih, yaltamisu fihi ilman, kita mendapatkan dan memperoleh ilmu di situ, maka apa buahnya? Sakhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya menuju kepada syurga. Sebab dengan berilmu, mengetahui sesuatu, kita mengetahui jalan menuju kepada syurga untuk kemudian kita tempuh. Dan dengan ilmu kita mengetahui jalan menuju kepada neraka
yang kemudian kita berusaha menjauhinya. Dan ketahuilah bahwasanya syaitan yang merupakan musuh kita semua, bahkan musuh yang disifati dengan aduhum mubin, musuh yang paling nyata, walaupun secara zahirnya tidak nampak, itu berusaha menghalang-halangi manusia dari belajar agama. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau pernah mengungkapkan, i'lam anna awwala talbis al-iblis 'ala an-nasi sadduhum 'anil ilmi li'anna al-ilma nurun. Ketahuilah, tipu daya iblis yang paling pertama dia lancarkan kepada manusia adalah sadduhum 'anil ilmi, menghalang-halangi mereka untuk belajar agama. Kenapa? Sebab iblis tahu al-ilma nurun, li'anna al-ilma nurun. Iblis tahu ilmu itu cahaya, yang dengan cahaya tersebut manusia terbimbing di atas Al-Quran, terbimbing di atas sunnah Nabi SAW. Dan kalau iblis berhasil menghalang-halangi manusia dari hal tersebut, maka dengan mudah manusia tersebut akan digelincirkan. Sebab kapan seseorang tidak terbimbing di atas ilmu, maka yang menjadi pembimbingnya adalah hawa nafsunya, yang menjadi pembimbingnya adalah syaitan. Akan mudah dia terjerumus ke dalam syubhat dan syahwat. Dan insyaallah di kesempatan ini kembali melanjutkan pelajaran dengan tema tafsir yang lalu sampai di ayat ke 92. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-93. Surah Al-Baqarah berisi 286 ayat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadna, dan ingatlah tatkala akhadna, kembali kepada Allah, kami mengambil dari kalian mitsaqakum, perjanjian, perjanjian yang kuat, bukan sekedar perjanjian, bukan sekedar janji, tapi disifati dengan mitsaqah. Biasanya mitsaq, perjanjian yang seperti itu, perjanjian yang sangat kuat, yang perjanjian tersebut tidak main-main. Sebagai contoh, dalam Al-Quran, ikatan suami istri yang itu ditandai dengan ijab wal qabul, itu disebutkan oleh Allah dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat. Perjanjian yang sangat kuat. Nah, dan kum di sini, antum, kalian, itu kembali kepada Bani Israel. Jadi ini ayat masih berkaitan dengan Bani Israel. Nah, wa rafa'na, dan kami, di situ nahnu, rafa', kami angkat. Siapa yang angkat? Allah. Fauqakum, fauq, maknanya di atas. Naam. Zarful makan dalam bahasa Arab. Keterangan tempat. Fauqakum, di atas kalian. Di atas kepala-kepala kalian. Apa yang Allah angkat atas kepala mereka? At-tur. Mana tur?
Turi Sinin, Bukit Sinai. Ya. Bukit Sinai. Nah, dan ini kita tahu ya namanya Bukit Sinai ada dalam Al-Quran. Ya. Bukit Gunung Sinai diangkat, Allah angkat hal tersebut. Ya, gunung tersebut di atas kepalanya. Siapa? Bani Israel. Nah, di atas kepalanya ya, Bani Israel. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, rafa'ahu Allah azza wa jalla 'ala ru'usihim tahdidan lahum. Allah mengangkat gunung Sinai ya, atau dalam bahasa Al-Qur'an Turi Sinin. Ya, itu ada di surah apa itu Turi Sinin? Surah apa? At-Tin, buah tin, waz-zaitun, wa tur, Sinin, Bukit Sinai, Gunung Sinai maksudnya. Nah, Allah angkat di atas kepalanya Bani Israel sebagai bentuk tahdidan lahum, ancaman untuk mereka. Ya, disebabkan begitu banyak pelanggaran mereka. Ya, nah, faj'alu yushahidunahu fawqahum ka'annahu dhillah. Bani Israel itu melihat Bukit Sinai di kepala mereka, dia saksikan itu ada di atas kepala mereka. Dan mereka melihatnya seperti dhillah, kayak bayangan. Nah, fasajadu khaufan minallahi azza wa jalla. Akibat hal tersebut, ya, Bani Israel kemudian sujud. Takut kepada Allah. Ya, takut kepada Allah. Wa ja'alu yanzuruna ilal jabali wa hum yatadarra'una ila Allah subhanahu wa ta'ala bikashfi qurbatihim. Nah, akhirnya ya, dalam keadaan mereka sujud, mereka mendongak melihat ke atas, yang di atas mereka ada gunung, dan sangat berharap kepada Allah supaya ya, apa yang menjadi ancaman untuk mereka itu dihilangkan. Nah, apa yang menjadi ancaman untuk mereka dihilangkan. Ya. Mereka ini luar biasa tingkat pelanggarannya. Para nabi saja yang diutus, mereka bukan cuma sekedar dicuekin, tidak dipedulikan, bahkan ada yang dibunuh ya, oleh Bani Israel. Nah, kemudian khudhu ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudhu, ambil ya, pegang ya, ma'atainakum ya, ma'atainakum ay ma'atainakum, apa yang kami datangkan kepada kalian. Maksudnya apa? Apa yang kami berikan kepada kalian. Dan apa yang Allah berikan kepada Bani Israel? Kitabut Taurat. Ya. Allah berikan kepada mereka kitab Taurat. Dan bukan cuma sekedar diambil dan dipegang itu kitab, tapi bikuwah. Yakni Anda pegang teguh semua ajaran yang ada dalam kitab Taurat. Iya, bukan cuma sekedar kita misalnya dikasih Al-Quran ya. Kita kan dikasih Al-Quran, bukan Taurat. Kita cuma baca, hafal. Itu saja. Fokus hanya bagaimana meluruskan lisan-lisan supaya bisa bagus bacanya, ya. Suaranya bagus dan seterusnya, tapi lupa untuk mengamalkan isinya. Iya, makanya kadang ada orang, subhanallah, dia membaca Al-Quran tapi Al-Quran melaknatnya. Iya. Misalnya di dalam Al-Quran Allah berfirman, fala'natullahi 'alal kadhibin, dan laknat Allah atas para pendusta. Dia baca itu dengan indah itu ayat. Tapi itu dia tidak sadar bahwa Al-Quran melaknat dia sebab dia itu pendusta. Ya.
ucapannya tidak benar. Iya. Nah, ada yang seperti itu. Sama dengan Bani Israel diberikan Taurat, cuman sekedar dibaca dan dihafal, itu bukan tujuan dari kitab yang Allah turunkan. Ingat, itu bukan tujuannya. Tujuannya apa? Iya, liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulil albab. Supaya kalian mentadaburi makna dan kandungannya. Dengan mentadaburi itu menghasilkan amalan. Ya. Kalau kita paham, ya, itu harus diamalkan. Nah, bukan cuma sekedar fokus luruskan lisan, bagaimana tajwid yang benar, bagaimana hafalan bisa sampai. Ya. Lebih daripada itu, kita mesti amalkan. Ya, makanya para sahabat, ya, radhiyallahu ta'ala anhum, ya, seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, itu mereka para sahabat itu hanya hafal 10 ayat, 10 ayat. 10 ayat mereka hafal. Ya, dan mereka tidak tambah hafalan sebelum 10 ayat ini diamalkan. Makanya ada yang sampai puluhan tahun baru hafid Quran dari kalangan sahabat. Iya, betul-betul mendarah daging itu Al-Quran pada mereka. Iya. Nah, iya. Adapun kita mungkin sudah hafal banyak, sekian juz dan seterusnya. Namun terkadang, iya, kita mendapatkan laknat dari Al-Quran tanpa kita sadari. Iya. Nah, seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Dan banyak contoh yang lain. Iya. Oh, saya teringat satu contoh yang disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Iya. Tahu ya ayat di juz yang ke-30 di surah Al-Mutaffifin, di awal surah. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka bagi orang yang al-mutaffif. Iya, kalau konteks ayat, orang yang jekong, curang. Disebutkan contohnya. Iya, kalau dia yang menimbang, iya, maka dia yang membeli, tolong kasih cukup sekilo, jangan dikasih jekong. Iya, giliran dia menjual, iya, enggak tahu napasangnya magnet kah? Iya, itu apanya? Timbangannya, akhirnya orang dapat enggak sampai sekilo. Biasa dapat seperti itu. Iya, saya biasa dapat seperti itu. Bahkan 2 hari yang lalu. Makanya saya sengaja sebut. Ya, nah, istri saya itu kurang fit. Jadi saya disuruh beli bahan-bahan dapur dengan list. Teng. Ya mana kita tahu yang seperti itu. Makanya ada list. Kacang merah. Salah satu yang dibeli. Ya, beliau maunya kacang merah 1 liter. Ya, oke, harganya sekian. Saya pun cari di pasar, dapat. Iya, saya selalu berhusnudzon, apalagi yang menjual berjilbab. Tapi saya tidak ada pikiran ke sana dan lainnya. Maksud saya husnudzon tidak adalah bentuk-bentuk kejekongan. Iya, beli 1 liter, bayar, pulang. Sampai di rumah, istri saya ternyata teliti. Nah, liter ulang. Oh, banyaknya kurangnya. Weh, Masya Allah. Iya, mungkin seperti itu keadaannya. Iya, padahal walaupun Anda dapat keuntungan dari situ, wallahi tidak akan ada keberkahan. Iya, kenapa? Nabi mendoakan. Ingat, Nabi yang mendoakan orang yang jujur dalam jual beli, burikalahuma fi bai'ihima. Semoga Allah memberkahi jual belinya. Nabi yang doakan. Ya, fa in sadaqah wa bayyana burikalahuma fi bai'ihima. Kalau mereka jujur menjelaskan keadaannya,
Iya, semoga Allah memberkahi jual belinya. Pemahaman kebalikannya apa? Iya, kalau mereka tidak jujur, iya, maka tidak ada keberkahan pada jual beli tersebut. Itu konteks ayat. Iya, tetapi seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu memaknai dengan makna umum, yakni siapa saja yang ingin haknya dipenuhi tapi kewajibannya dia jekong, ini masuk semua dalam ancaman wailul lil mutaffifin. Lalu beliau kasih contoh. Contohnya apa? Para pegawai yang harusnya masuk jam 7.30, pulang jam 16.00. Dia masuk jam 9, pulang iya, belum jam 4 nak ceklok mi, mau pulang. Iya, naam. Begitu tiap hari. Atau masuk 7.30, datang bandari menginuk kopi, baca surat kabar, tekna jama. Ini jekong kata beliau. Wailul lil mutaffifin. Dia ingin haknya dipenuhi. Ya, gaji pokoknya, tunjangan A, tunjangan B, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kesehatan, semua penuhi. Tapi kewajibannya dia jekong. Ya. Belum lagi, ya, memang tidak belum jam istirahat, pim istirahat. Iya, dan 12 istirahat. Baru setengah 12 pergi di mall. Nah, cari ini, cari itu. Jekong. Iya, wailul lil mutaffifin. Mungkin kita hafal itu ayat. Ya, dihafal mati-matian itu ayat. Wailul lil mutaffifin, apalagi Pak Imam ya. Nah, hafal itu. Tapi saya tidak bilang Pak Imam jekong, tidak. Tidak tahu media. Ya. Nah, ini sekedar kita bagaimana maksud dan tujuan Al-Quran itu. Iya. Allah turunkan Taurat kepada Bani Israel. Iya. Allah menyebutkan khudhu ma'atainakum biquwah. Pegang erat, pegang teguh. Amalkan isinya. Bukan cuma sekedar ditahu, dihafal. Bukan itu maksud dan tujuannya. Mau diamalkan. Nah, iya. Sama dengan Al-Quran. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Iya. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Iya. Allah berfirman, "Khudzu ma atainakum biquwwah wasma'u." Dan hendaknya kalian betul-betul mendengar. Mendengar yakni sima'u istijabah. Mendengar untuk kemudian tunduk dan menerima dengan apa yang turunkan kepada kalian Taurat. Tapi lihat, apa jawabannya Bani Israel? Qalu sami'na wa asayna. Kami mendengar. Ya, mereka dengarkan itu. Mereka dengar firman Allah. Mereka dengarkan Taurat. Tapi ternyata mereka wa asayna. Apa makna wa asayna? Maksiat. Apa? Al-isyam. Apa makna maksiat? Ada yang tahu makna maksiat? Kita dengarkan apa yang disebutkan ya, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Al-isyanu maksiat huwa al-khuruju 'anit ta'ati bitarkil ma'muli au fi'lil mahzur. Apa itu maksiat? Khuruj 'anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Ya, keluar dari ketaatan. Dengan apa? Bitarkil ma'mur, meninggalkan apa-apa yang diperintahkan. Atau fi'lil mahzur. Ya. Sebaliknya, yang dilarang itu yang dia kerjakan. Ini namanya orang yang bermaksiat. Ya. Nah, ini namanya orang yang bermaksiat. Nah, maka faman taraka al-jama'ata wa hiya wajibah 'alaihi fahuwa 'asin. Ya. Siapa yang meninggalkan ya salat berjamaah dalam keadaan dia tahu itu kewajibannya tanpa ada halangan, dia berdosa, dia bermaksiat. Wa man zana aw saraka aw syaribal khamr fa huwa aidun 'asin. Siapa yang berzina, mencuri, minum khamr, dia juga bermaksiat. Bahkan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Iya, dia malah melakukan yang dilarang.
Siapa saja yang meninggalkan perintah tanpa ada halangan, perintah dari Allah dan Rasulnya, tanpa ada halangan, ya, atau dia melakukan larangan dari Allah dan Rasulnya, dalam keadaan bukan terpaksa, yakni pilihannya, ikhtiarnya sendiri, maka dia pelaku maksiat. Dari maksiat inilah yang menghasilkan dosa. Nah, dari maksiat itulah yang menghasilkan dosa. Nah, ini yang dilakukan oleh siapa? Bani Israel. Sami'na wa asayna. Bayangkan, coba lihat saja kurang ajarnya mereka. Kurang ajar betul ini Bani Israel alias kaum Yahudi. Iya. Adapun kita kaum muslimin, apa syiarnya kita? Apa syiarnya kaum muslimin? Sami'na wa ata'na. Dan itu ada di dalam Al-Quran. Juga di surah Al-Baqarah. Di penghujung surah Al-Baqarah. Satu ayat sebelum habis surah Al-Baqarah, 285. Karena Al-Baqarah itu 286. Ya. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi. Wa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Itu syiarnya kaum mukminin. Mereka dengar, mereka taat. Adapun kaum Yahudi Bani Israel, sudah diperintah oleh Allah, sudah ada nabi dan rasul bersama dengan mereka. Sudah diancam lagi dengan gunung di atas mereka, mau dihantamkan kepada mereka, masih ngeyel. Sami'na wa asayna. Kami dengar, tapi kami tidak mau taat. Nah, adapun kaum mukminin, sami'na wa ata'na. Nah, pertanyaan saya, apakah ada di antara hamba-hamba Allah yang beriman itu ikut-ikutan dengan syiarnya Bani Israel, sami'na wa asayna? Ada enggak? Ada ya? Masya Allah ada. Memang benar ada. Nah, Al-Quran memerintahkan kita untuk apa? Misalnya, apa yang paling umum yang terjadi di tengah masyarakat. Allah memerintahkan kita, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kalian untuk menyembah dan beribadah hanya kepada Allah dan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Perintah tauhid digandingkan dengan perintah berbakti kepada orang tua. Menunjukkan urgensi dan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Dan kaum muslimin diperdengarkan itu ayat. Nah, apakah sampai saat ini kesyirikan masih ada? Masih banyak kesyirikan, bahkan dilestarikan atas nama apa? Atas nama kearifan lokal. Ya kan? Kearifan lokal itu mesti kita jaga, kita lestarikan. Dan seterusnya. Waspada jemaah sekalian. Diperintahkan untuk bertauhid, jauhi kesyirikan, sami'na wa asayna. Diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, wajib berbakti di saat ada maunya. Nah, begitu tidak ada maunya, selesai maunya, tidak berbakti lagi. Diharamkan yang namanya riba. Nah, ini juga sangat umum ini. Naam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kaum mukminin, jauhilah, wala ta'kulu riba adhafan mudha'afah. Jangan kalian kan riba yang berlipat-lipat. Dia diperintah hamba Allah menjauhi. Nah, tapi mereka dengar, tapi tidak mau taat. Pakai alasan, selama ini saya tidak pernah terjatuh ke dalam riba. Yang biasanya kita cuma dapat bunga.
Bunga itu indah, apalagi sekarang lagi booming bunga. Sampai pencuri bunga banyak. Sampai suami jadi paronda di luar rumah untuk jaga bunganya istrinya. Itu baru satu istri itu. Bagaimana kalau dua istrimu masing-masing punya kebun bunga? Madrasah. Jadi itu kan bunga. Ya? Atau itu hadiah. Bayangkan. Hadiah ini bukan riba, hadiah. Coba. Tadi ada pertanyaan masuk dari salah seorang pengusaha kelas kakap di Kota Palopo. Ya, beliau ditawarkan ya oleh pihak bank bla 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 bla. Iya. Nah, enggak usah di-skip rekamannya ya. Nah, bank bla 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 bla. Kan enggak ada tuh. Nah, apa tawarannya? Kita nabung di sana 1 miliar. Iya, dalam 3 bulan bonusnya motor. Nah, wah bagus itu. Uang enggak goyang, tapi kita dapat motor. Saya tanya, apakah bank akan kasih antum hadiah kalau antum tidak punya koneksi dengan mereka? Apakah bank akan kasih bonus kalau mereka tidak ada keuntungan? Justru karena keuntungan yang besar, maka antum diberikan hadiah 0, sekian persen. Ya. Kita nabung uang di bank bukan menabung. Kita hakikatnya menitipkan uang, lalu uang tersebut mereka bebas kelola. Ya, mau nak kasih kredit sama siapa kek, mereka bebas kelola tanpa memberitahu kita pemilik duit. Enggak, adakah dikasih tahu kau bilang, ini uangmu saya kredit sama si fulan nah? Enggak ada lah. Tapi di situ di rekening tetap ada. Iya toh? Makanya kalau antum mau tarik uang dalam jumlah banyak 100 juta, call dulu. Telepon dulu. Iya. Kenapa? Itu dikreditkan ke sana kemari dan seterusnya. Hasil dari kredit itu keuntungannya, iya, presentasinya 0, sekian persen kasih Bami yang punya uang ini supaya jening-jening hati sedikit. Ya. Kan begitu? Iya. Apakah itu riba atau bukan? Itu riba jemaah sekalian. Antum hakikatnya memberikan pinjaman, dapat lagi keuntungan dari situ. Riba. Ya. Saya cuma jawab singkat. Itu riba bosku. Ya. Beliau pun jawab singkat, oke, batal. Saya suka dengan pengusaha seperti ini. Ya. Tidak lagi, jadi bagaimana? Cari pembenaran, belok-belok sedikit. Tidak, saya cuma jawab singkat, itu riba bosku. Beliau katakan, oke, batal. Alhamdulillah, binikmati tatimmus shalihat. Ya. Termasuk jemaah sekalian. Iya, ini tanggal berapa? Menjelang bulan Desember. Iya, antum punya tabungan di bank bla 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 bla. Biasanya ada bonus, hadiah merchandise, kalender, ya, atau payung, baju kaos. Bagaimana itu? Itu sama hukumnya jemaah sekalian. Tidak ada apa-apanya itu diberikan kepada kau dibandingkan uangmu yang nak pakai kiri kanan. Tidak ada. Ya. Nah, dan tidak mungkin dapat kau payung, dapat kau kalender kalau kau tidak menabung di sana. Apalagi buat tabunganmu 100.000 ji. Itu malah dipotong tiap bulan. Iya toh? Manakah masih? Iya. Kau bukan nasabah. Rumahmu berdampingan dengan bank, tapi bukan nasabah. Dapat kau hadiah? Apa dapat hadiah? Ngomong kosong dapat hadiah. Iya. Nah, tapi bukan riba, dia bilang orang hadiah. Masya Allah. Itulah, ya, itulah hakikatnya seseorang yang tidak paham dengan itu. Kalau kita tidak belajar, mana kita bisa tahu itu semua? Ya, nah, mana bisa kita tahu itu semua? Kalau kita tidak belajar. Nah, hadiah atau bagi hasil. Pakai istilah mudharabah. Iya. Tapi uang yang kita tabung di situ tidak ditahu dia kreditkan kemana, berapa dapat di sana.
Tadi tahu, cuma dikasih ini hasil mudharabah sekian. Mudharabah itu skemanya nggak seperti itu, Om. Ya, ada skemanya. Baru kita bisa main mudharabah bagi hasil. Nah, hasilnya apa? Diingatkan dengan Al-Quran. Al-Quran mengharamkan riba. Bahkan Allah menyebutkan, fa'adhanu biharbin minallah. Kami izinkan diperangi. Allah mengumumkan perang dengan pelaku riba. Dan Nabi sebutkan, hum sawa. Penulisnya, saksinya, yang makan, yang kasih makan, semuanya sama, kata Nabi. Iya. Kira-kira kalau perang dengan Allah, antum ada peluang menang? Mana bisa antum ada peluang menang? Ya, nah. Tapi kan bukan riba ini. Itu tadi. Bagi hasil, mudharabah, bunga. Iya. Ini model sami'na wa asaina. Iya. Jadi tanpa kita sadari, sudah manut-manut dengan kaum Yahudi, kaum Bani Israel. Dia bilang sami'na wa ata'na. Tapi ketika diumumkan, diharamkan riba, diharamkan ini, tidak mau dia. Nah, jemaah sekalian, iya, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk yang terakhir saya ingatkan, iya, semua yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya, selama itu adalah mampu kita laksanakan, iya, maka hendaknya kita sami'na wa ata'na. Iya, bukan sami'na thumma I'll think about it. Iya, nanti saya pikir-pikir dulu ya, bisa muak itu saya. Nah, iya, nah, apa yang diberikan Rasul, ya, maka ambil, terima. Ya. Nah, ma'atakumur rasulu fakhuzuh. Ya. Dalam surah Al-Hasyr, ma'atakumur rasulu fakhuzuh wa manahakum anhu fantahu. Apa yang datang Rasulullah, apa yang datang dari Rasulullah, ya, terima, amalkan. Bukan, ya, saya pikir-pikir dulu. Ini kayaknya gimana ya? Dan seterusnya. Tidak, terima, amalkan. Iya. Wa manahakum, apa yang dilarang Rasul, tinggalkan. Iya. Nah, dan itu syiarnya Ahlus Sunnah. Makanya disebut Ahlus Sunnah. Iya. Mereka ahli dalam masalah sunnah, paling paham sunnah. Mereka pelajari sunnah, mereka terdepan mengamalkan sunnah, dan paling benci dengan orang yang menyelisihi sunnah. Iya. Sebab orang yang menyelisihi sunnah, hakikatnya menganggap, iya, bahwa ada yang tidak disampaikan oleh Nabi, sehingga itu bisa sembarang kita mengamalkannya. Iya. Padahal Nabi sudah jelaskan semuanya. Tugas pokok kita ittabi, mengikuti Nabi, itu saja. Tidak ada yang lain. Tidak usah bikin aturan baru. Tidak usah bikin aturan baru. Antum bikin aturan baru seolah-olah antum anggap antum bisa bikin syariat. Seolah-olah ini Nabi tidak sampaikan semuanya. Dan itu bukan tuduhan main-main. Ya. Nah, makanya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu itu menjelaskan bahwasanya tidak ada satupun jalan, ya, yang bisa sampai ke surga, dan tidak ada satupun jalan yang bisa memasukkan seorang ke neraka, ya, kecuali Nabi sudah jelaskan semuanya. Tidak ada, semuanya pasti sudah dijelaskan oleh Nabi. Tinggal kita ini ittabi, mengikuti, meneladani, tidak usah bikin aturan baru. Nah, kemudian jemaah sekalian, hasilnya apa? Setelah mereka demikian, wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Allah kemudian menghukum mereka. Ya. Allah menghukum Bani Israil dengan ushribu. Ini kalimat ushribu dari apa? Syaribah. Ya. Nah, apa kalau syaribah? Minum kayak begini, saya kasih contoh gini. Ini namanya syaribah ya syarabu. Contoh, ya. Nah, karena memang haus juga. Nah, wa ushribu fi qulubihim al-ijl. Iya.
diminumkan, kalau tekstualnya Allah meminumkan kepada fi qulubihim, kepada hati-hati mereka al-ijl. Apa itu al-ijl? Sudah di ayat sebelumnya, yaitu patung anak sapi. Iya, patung anak sapi. Kenapa? Bikufrihim. Disebabkan apa? Kekafiran mereka. Apa kekafiran mereka? Menyembah patung anak sapi. Ya, belum lagi sami'na wa asaina. Hasilnya apa? Karena kecintaan mereka kepada patung anak sapi tersebut, ya, akhirnya ya, di hati mereka itu pun dipenuhi dengan hubban, ya, alal ijal au ilal ijal. Kecintaan yang luar biasa kepada patung anak sapi tersebut. Ya, seolah-olah kayak seperti disebutkan Syekh rahimahullah, seperti diminumkan kepada hati mereka. Kalau air itu biasa disiram ke tanah, bagaimana hasilnya? Tanah akan menyerap. Ya. Nah, dan biasanya kalau sudah menyerap, apakah mudah kita memerasnya? Sulit. Nah, sulit. Itu gambaran bagaimana Allah menghukum mereka disebabkan hal kekufuran tersebut, sehingga kecintaan mereka yang luar biasa kepada al-ijal. Kul bi'sama, ya, katakanlah ya, kepada mereka bi'sa. Ini bi'sa, ya, celaan, ya. Kalau yang disebutkan ya, oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin di sini, bi'sa itu adalah fi'lun madhi yuradu bihi insya'u dzam, ya, dari sisi bahasa itu bi'sa, iya, yaitu celaan, iya, celaan yang luar biasa. Nah, betapa jelek, betapa buruk. Adapun huruf ma di situ adalah nakiratun mabniyatun 'ala sukuni fi mahallin nasab at-tamyiz. Pusing? Pusing. Memang bukan kelas 1. Nah, itu maknya nakirah yang dia mabni ala sukun. Nah, intinya ya, bi'sa syai'an ya'murukum bihi imanukum ibadatul ijl. Iya, sesuatu yang sangat buruk yang keimanan kalian perintah untuk itu adalah beribadah kepada al-ijl, yaitu patung anak sapi. Nah, patung anak sapi. Nah, in kuntum mu'minin, jika kalian memang ya, beriman. Nah, di dalam ayat ini ya, sejumlah pelajaran penting itu disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Pertama, أن الله تعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل بالإيمان. Bahwasanya Allah sudah mengambil perjanjian terhadap Bani Israel dengan keimanan. Ada perjanjian dengan mereka, dan perjanjian tersebut disebutkan di ayat-ayat yang lain. Ya. Naam, la ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba. Ya, di antara perjanjian itu sama dengan ya, pokok-pokok keimanan, yaitu ya, kalian Bani Israel jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah, berbakti kepada orang tua, kemudian berbuat baik kepada kerabat, ya. Demikian pula wal yatama, anak yatim dan seterusnya. Sama. Itu perjanjian dari Allah untuk mereka. Iya. Nah. Kemudian anna bani Israel ma amanu illa an karih li'annahum lam yu'minu illa hini rafa'a fawqahumut tur. Ini Bani Israel, iya, mereka tidak beriman kecuali terpaksa. Ya, illa an karih, kecuali terpaksa.
Kenapa? Liannahum lam yu'minu illa hina rafa'a fawqahumut tur. So mereka tidak mau beriman kecuali setelah bukit atau gunung Tur, bukit Sinai itu diangkat di kepala mereka untuk menghancurkan mereka, baru mereka mau beriman. Ya. Nah, kalau cuma disuruh oleh nabinya, amanu, berimanlah. Ya, istilahnya orang Makassar bilang patatuai. Ya. Nah, padahal dia mengajak itu nabi, rasul. Mereka tahu itu rasul dibekali dengan mukjizat. Ya. Istilahnya kalau manusia itu, manusia biasa mukjizat apa itu? Kehebatan, karomah. Ya, bukan main kalau kau lihat orang ada yang misalnya kalau zaman now ya, itu makanan lain kuliah. Ada yang sholat berjamaah di bawah laut. Ada yang melihat gambarnya itu. Ya. Itu kalau tidak dibimbing kita atas ilmu, hebatnya dia. Ya, bukan hebat. Mapikiri kau kan masih. Sejak kapan ada syariat sholat berjamaah di bawah air? Kapan? Begitu lihat, saya dikasih gambarnya. Dua makmumnya, satu imam. Masya Allah, hebat betul ilmunya. Ilmu apa? Sejak kapan ada syariatnya begitu? Ya, ada ketuntunan sholat di bawah laut berjamaah? Mana dalilnya? Coba. Iya. Iya. Atau apa yang biasa juga itu? Biasa ada pernah tayangan kriminal saya lihat. Ada penjahat yang enggak kebal. Masya Allah. Memang ilmu kebal diajarkan Rasulullah. Ada jalannya dalam Islam? Seandainya ada, Rasulullah tidak akan pakai baju besi. Nabi pakai baju besi pergi perang, pakai perlengkapan perang, pakai baju besi. Nah, dan beliau di salah satu peperangan terluka. Apakah itu menunjukkan Nabi ada ilmu kebalnya apa tidak? Tidak ada jemaah sekalian. Itu sudah menunjukkan tidak mencontoh Nabi. Nah, ilmu kebal, tak. Luar biasa. Ada lagi yang bisa terbang di udara. Superboy. Hebat sekali. Itu teknologi CGI. Antum perlu tahu itu CGI. Kepanjangannya apa? Tidak usah pusing kau nanti. Nah, ada tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Nah, ini Nabi Musa sudah perlihatkan mukjizat, termasuk mereka selamat dari Laut Merah. Laut Merah. Bersama dengan itu Bani Israel, maka lalai memang. Sudah selamat dari Laut Merah, Allah selamatkan, nyembah lagi anak sapi. Hanya alasannya Nabi Musa kan 30 hari janjinya pergi. Tapi Allah tambah 40 hari. 10 hari jadi 40 hari. Maka lalai di belakang itu umatnya. Menyembah sapi. Itu kalau saya pikir pakai akal, betul-betul ini Bani Israel. Hanya 1 bulan ditinggal, maka lalai maka tidak beriman Cukup 40 hari sampai. Padahal di tengah-tengah mereka ada Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa. Ada banjir kasih ingat begini, ini syirik apa segala macam. Susah mentok kalau makanan lain. Susah. Nah, begitu mau diancamkan gunung mau dihantam, baru beriman. Terpaksa beriman daripada mati Kan itu begitu istilahnya tuh. Coba kalau tidak beriman dihantam itu bukit gunung Sinai, kau akan jadi sejarah. Nah, sejarah peradaban di sinilah orang akan datang ke situ. Di sinilah Bani Israel ditanam. Jangan kau coba-coba lewat situ. Nah, tapi mereka takut jadi begitu. Takut beriman karena terpaksa. Nah, jangan. Sesuatu yang terpaksa itu biasanya kurang bagus. Seperti ini. Sama aja yang biasa dibully. Kapan kau menikah? Terpaksa kasih menikah. Tapi kadang juga bagus. Nah, Baik, sudah lewat waktu. Nanti dilanjutkan di kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat
yang dengannya kita membangun amal-amal soleh kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.